Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nuning, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Didi. Alhamdulillah. Bu Nuning, maaf mengganggu waktunya. Mohon izin, saya sebagai tugas dari Sel Guru Penggerak, kebetulan saya ada tugas untuk mengobservasi rekan sejawat. Alhamdulillah untuk hari ini Ibu bisa membantu saya agar saya bisa mengobservasi kegiatan Ibu di kelas. Nah, sebelum ke kelas Bu, kita ada praobservasi kelas. Nah, adapun nanti pertanyaan yang saya sampaikan kepada Ibu, nanti mungkin Ibu bisa menjawab sesuai dengan apa yang akan dilaksanakan di kelas. Ya, bisa kita mulai Bu ya? Boleh Pak Didi. Oke, baik. Nah, itu yang pertama terkait dengan Bu Nuning kan pembelajaran IPS Bu ya. Betul. Nah, nanti untuk di kelas ini tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan itu apa Ibu kalau boleh tahu? Oke, baik. Terima kasih Pak Didi pertanyaannya. Jadi untuk materi yang akan saya sampaikan nanti di kelas itu berhubungan dengan literasi finansial. Jadi ada hubungannya juga dengan jenis-jenis uang, kemudian jenis-jenis literasi ya yang harus dipelajari oleh anak-anak gitu. Di samping literasi digital ada juga yang namanya literasi finansial. Untuk tujuannya sendiri untuk 1 KD nanti pembelajaran di kelas yang pertama adalah siswa mampu membedakan jenis uang fisik dengan uang elektronik gitu kan ya, atau uang digital lah berdasarkan fungsinya. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi dampak positif dan negatif dari perkembangan digital, khususnya dalam penggunaan media sosial ataupun dalam penggunaan aplikasi yang berhubungan dengan keuangan. Baik, itu dari tujuan pembelajaran dia. Nah, dimanakan di pembelajaran itu tujuan juga mungkin akan ada aspek yang akan dikembangkan, itu misalkan area pengembangan yang akan dicapai ini Bu di dalam kelas. Nah, kalau untuk pembelajaran Ibu sendiri tadi terkait dengan finansial atau keuangan, itu area pengembangan yang ingin dicapai itu apa Bu untuk peserta didik? Oke. Untuk area pengembangannya sendiri itu saya lebih ke ingin menekankan atau ingin mencapai gitu ya, si siswa itu bagaimana caranya untuk bisa menyampaikan dengan percaya diri, dengan lantang mengenai jenis-jenis uang yang beredar atau yang mungkin mereka pernah pakai gitu ya, baik jenis uang fisik maupun uang elektronik atau yang sekarang seperti uang digital gitu, serta fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini area pengembangan ini sangat penting bagi anak-anak karena berhubungan erat dengan kehidupan mereka. Sebenarnya mereka sudah melaksanakan atau sudah mengalami itu semua dalam kehidupannya. Cuman ketika di pelajaran ternyata ini ada loh di pelajaran ini, saya ternyata sudah melakukan transaksi secara digital. Oh, tapi saya nggak tahu ternyata ini tuh adalah salah satu jenis literasi finansial yang saya lakukan seperti itu tadi. Jadi mereka harus bisa percaya diri, oh ternyata saya udah pernah loh melakukan ini, saya tahu loh jenis-jenis uang gitu, seperti itu. Ya, baik. Secara ini tujuan dan area pengembangan mungkin di akhirnya kan agar tercipta pembelajaran yang nyaman dan aman di kelas, tentunya kan dibuka oleh strategi Bu ya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, yang rencana Ibu terapkan strategi apa saja nih Bu di kelas Bu? Baik. Kalau melihat dari komposisi kelas ya dan juga manajemen kelas di kelas ini, saya mengajar di kelas 9. Ini termasuk anak-anak yang aktif pada ini, aktif dan kritis. Jadi menurut saya strategi yang akan saya gunakan itu yang pertama adalah tanya jawab. Itu yang pertama tanya jawab, yang kedua pastinya diskusi. Nah, nanti di akhir karena mereka juga senang berkompetisi ya, insya Allah nanti akan ada refleksi dalam bentuk tanya jawab atau LKPD gitu, tapi saya akan menggunakan salah satu platform atau salah satu aplikasi mungkin dengan krisis gitu, karena ini juga berhubungan dengan literasi digital, jadi pas banget nih materi dengan strategi yang akan dilakukan. Oke, baik. Bu Nuning, terima kasih. Mungkin catatan bonus dari saya yang pertama yang mungkin dengan siswa belajar finansial ya, siswa mungkin bisa mengaplikasikan, dimana kan sekarang kan bukan hanya orang tua, anak juga biasanya sudah punya aplikasi kayak Oppo, ya, Dana, GoPay. Nah, seperti itu ya, semoga nanti ketika di kelas materi yang Ibu sampaikan semuanya bisa diserap oleh siswa. Amin ya Allah. Terima kasih Bu Nuning. Terima kasih. Sampai ketemu di kelas nanti. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Modal, kartu kredit. Oke, berarti kalau ada uang dan kartu kredit, kira-kira jenis uangnya beda apa sama? Berarti yang satu uang apa? Uang fisik, yang kedua uang elektronik. Uang elektronik sekarang sudah digunakan atau tidak? Kalau zaman dulu sulit atau mudah? Ada yang bisa jawab? Nggak satu orang aja. Kenapa zaman sekarang orang lebih memilih menggunakan uang elektronik? Satu orang lebih mudah bu. Lebih mudah diakses. Ada lagi? Pakai apa? Kenapa? Oke, nggak usah ngasih kembalian berarti lebih praktis. Tadi di mau udah ngajuk, oke bisa. Kenapa kira-kira? Kenapa kamu suka pakai uang elektronik? Lebih mudah. Lebih mudah. Oh, sukanya yang simpel-simpel ya. Berarti kita bisa simpulkan kenapa masyarakat selalu memilih uang elektronik karena lebih efektif dan efisien. Bisa dimengerti? Nah, berarti yang namanya uang elektronik ini hadir seiring dengan kemajuan teknologi. Ya, karena itu sekarang ibu akan memberikan sebuah video. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak video ini ya. Setelah video ini selesai, saya akan bertanya kepada teman-teman apa yang Jadi, ayat mengumpulkan semua di sini karena kita ada masalah serius. Apa ya? Ada tagihan misterius di kartu kredit ayat. Selain itu, ayat juga baru ditelepon oleh pihak kreditur. Katanya, ayat mengajukan hutang. Tetapi ayat mengajukan hutang. Bagaimana bisa? Iya, siapa yang pakai kartu kredit ayat? Yang tahu dapat diberi ayat secara lengkap. Cuma orang-orang bawah ini. Kok bisa? Menurut catatan ya, transaksi terjadi kira seminggu ya Pak. Coba kalian hidup. Coba ceritakan apa yang kalian lakukan sehari. Seminggu yang lalu kita baru ganti provider internet di rumah. Lalu kita baru ganti provider internet yang kencang. Jadi bisa lebih lancar di internetan. Jadi bisa lihat banyak website. Malah tadi sampai web atau yang banyak tadi. Caranya gampang. Aku masuknya data diri aja. Kita udah bisa ikutan ya. Nanti mana harus masuk ke dalam KTP, nanti nggak jadi. Masuk ke dalam KTP kan bahaya ya soalnya. Ikut undi dengan kasih berkata kalau kamu cantik. Kalau cantik sih nggak ada yang mencurigakan ya. Cantik sih kebanyakan pakai internet baru. Tapi pernah juga cantik buka website toko online baru. Katanya cukup masukin data diri sama nomor kartu kredit, maka kita bisa dapat koleksi terbaru gratis. Walaupun katanya nggak dipakai buat transaksi. Cantik tahu kasih nomor kartu kredit beserta CVV di belakang kartu itu bahaya. Jadi cantik gak jadi ngasih deh. Nomor CVV di belakang kartu kredit. Kalau kamu bermanus. Kalau semua bagus tenang ya, pasti aman. Kalau bagus sih pakai website cepat buat bagus bikin tugas kuliah. Tapi pernah waktu siang-siang tiba-tiba ada telepon dari aplikasi keuangan. Terus dia minta kode OTP buat verifikasi ulang yang kebetulan OTP ini juga belum masuk HP. Karena mengatasnamakan lembaga keuangan terkenal, awalnya percaya. Tapi bagus masih curiga. Jadi, kamu gak kasih nomor OTP itu? Iya, bagus gak kasih lah. Di pesannya juga tulisan OTP bersifat rahasia dan gak boleh dikasih tahu ke orang lain. Begitu ya? Berarti bukan kalian yang boleh data ya. Kalau begitu, kenapa bisa ada transaksi aneh di kartu kredit ayah? Iya, siapa ya yang pakai data ayah untuk mengajukan hutang? Kayaknya ayah tahu siapa pelakunya. Ya, siapa ya? Orangnya Ayah sendiri. karena mendengar cerita dari
adanya sumber-sumber yang tidak jelas alias tidak valid. Setuju nggak teman-teman? Ini dia tadi kira-kira sumber yang tidak jelasnya apa? Nah betul, modus alias modal dusta. Modus itu modus operandi ya. Biasanya kalau misalnya kasusnya seperti ini, itu rata-rata namanya adalah modus apa namanya? Modus penipuan ya atau phishing namanya. Di luar negeri ini juga banyak terjadi gitu ya. Modus penipuan by phone atau misalnya tiba-tiba ada WA yang masuk. Kalau zaman dulu SMS ya, sekarang SMS mungkin sudah banyak ditinggalkan. Banyak juga yang lewat teleponnya langsung atau menggunakan WA. Kalau mungkin teman-teman ada yang pernah dapat selamat Anda mendapatkan undian mungkin OTP ke berapa pernah? Siapa yang pernah? Kali, boleh diceritain? Ya, muncul tiba-tiba WA, terus kata-kata gimana? Jadi ngomong aja, ada disuruh kali gitu. Makanya ayah, ya, makanya kalau udah rasa kan bukan ayah juga. Ayah gini juga, mau nggak ya? Oke, good. Bagus, keputusan yang tepat boleh tepuk tangan. Ini adalah dapat yang kayak gitu, dapat pesan di WhatsApp, suruh kirim OTP ya, dengan tiba-tiba dan itu tidak jelas ya soalnya atau sumbernya itu teman-teman langsung boleh blokir. Oke, tindakan pemblokiran itu apa? Kalau meminimalisir yang namanya kejahatan cybercrime ataupun platform digital dengan baik dan kita paham apa maksud dan tujuan dari aplikasi-aplikasi tertentu yang tiba-tiba muncul dan terus ada iklan ya, insya Allah kita tak akan tertipu ya. Jadi kita sudah bisa melakukan namanya literasi digital sekaligus literasi finansial. Oke, nah ini adalah materi yang akan kita bahas di dua pertemuan terakhir ya hari ini dan juga di minggu depan. Teman-teman silakan dibuka bukunya ya. Halaman 77 yang belum di buku silakan. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid. Boleh kita refleksi apa dulu aja. Untuk naskah pembelajaran berharga dari tadi yang kita pelajari apa sih? Dan semuanya dulu. Oke, terus ada yang lain. Jadi, Robaska materi yang kita sampaikan yang kita pelajari tadi penting apa tidak? Sangat penting ya, karena yang namanya literasi digital itu akan sangat diperlukan terutama di pembelajaran era abad 21. Dan sebuah dikatakan kita jangan langsung percaya terhadap sebuah berita, karena siapa tahu berita itu palsu. Itu juga ada di dalam hadis teman-teman ya. Itu sesuai banget sebenarnya dengan sosialisasi dari guru, dari orang tua, bahkan dari media sosial sesuai dengan literasi digital. Jadi kalau di dalam hadis kalau kita mendapatkan sebuah berita, kita yang hendaknya melakukan apa? Cross check. Apa bahasa cross check? Bertanya kembali kepada orang lain. Tabayun. Jadi kalau kita mendapatkan sebuah berita jangan langsung percaya, tapi kita harus tabayun dulu. Kata ahli
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Nuning, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, Panjar. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada Bu Nuning dan Panjar. Untuk sore hari ini saya akan melakukan terkait dengan observasi yang dimana kemarin ya Bu Nuning kita telah melakukan praobservasi dan saya di kelas. Alhamdulillah kemarin kegiatannya berjalan dengan baik di kelas. Terima Anak-anak kasih. pun terlihat lebih lebih senang dan nyaman ketika belajar bersama ibu. Nah Bu, ini terkait dengan pembelajaran kemarin di kelas nih. Nah menurut ibu nih bagaimana nih perasaan ibu ini setelah melakukan kegiatan kemarin di kelas? Perasaannya Pak ya. Perasaan saya lega sih sebenarnya, lebih ke lega karena jujur aja kemarin materi yang dipelajari itu belum ada gitu di semester yang lalu ya, atau di kelas-kelas sebelumnya tuh bukan pengulangan materi gitu, jadi artinya ini adalah materi baru. Oleh karena itu materi ini juga pastinya ada tantangan tersendiri lah untuk menyampaikannya, dan alhamdulillah ternyata anak-anak itu sangat antusias dan bisa mengerti gitu apa yang diajarkan kayak gitu. Jadi lega banget perasaannya. Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah. Nah, itu kan kemarin itu ketika kegiatan belajar itu kan ada kompetensi Bu ya. Gitu kan. Nah, menurut Ibu nih untuk kompetensi itu kemarin ketika pembelajaran apakah sudah sesuai atau memang ada yang harus Ibu kembangkan kembali? Oke. Untuk kompetensi saya mungkin ya. Oke. Kalau melihat dari komposisi kelas dan juga karakter siswa di kelas 9 kemarin ya aktif ya Pak ya, siswanya sangat aktif dan di jam-jam terakhir karena kebetulan kemarin kan 3 JP, di jam-jam akhir itu udah mulai ada pergerakan-pergerakan gitu ya, seperti contohnya dia tiba di bangun depan, ya tujuannya awalnya menulis kan lama-lama jadi kurang kondusif gitu kan. Sepertinya untuk metode yang akan saya kembangkan ke depannya, untuk metode pembelajaran, saya ingin mengembangkan kompetensi saya untuk mengubah strategi mengajar. Jadi kan kalau kemarin saya kan ada ceramahnya, ada tanya jawabnya, kemudian ada diskusi secara klasikal ya. Untuk next saya akan pengen diskusi kelompok gitu, diskusi kelompok. Jadi ada apa ya, problem yang akan saya sampaikan kepada anak-anak lalu mereka mencari solusi. Oke, baik. Nah, berarti kan dari situ kan kompetensi terkait dengan strategi dan metode Bu ya. Betul. Nah, untuk mengembangkan kemampuan kompetensi tersebut itu apa sih Bu yang perlu Ibu lakukan agar kompetensi yang Ibu harapkan itu ke depannya itu bisa lebih berkembang dan tentunya anak-anak kembali nyaman belajar, lebih mengasihkan lah. Iya betul. Bismillah, sebetulnya kalau misalnya ngomongin berbicara tentang diskusi kelompok kan begitu sederhana ya. Sebetulnya dalam prakteknya tidak sesimpel itu, tidak sesimpel hanya diskusi kelompok. Di dalamnya pasti guru ini termasuk saya gitu akan mengembangkan banyak sekali strategi dan juga kreativitas di dalamnya. Nah, salah satunya adalah kreativitas di mana kita ini bisa mengajak siswa untuk berperan aktif gitu di dalam pembelajaran dengan menggunakan media-media yang menarik, pembelajaran dan sebagainya. Nah, karena itu untuk diri saya pribadi kompetensi ini bisa saya dapatkan melalui berbagai pelatihan. Kan sekarang udah banyak nih pelatihan yang kita bisa diikuti secara online maupun offline. Kalau offline, alhamdulillah nih di sekolah kita kan selalu ada pelatihan yang berkala gitu, baik per semester ataupun per bulan. Itu sangat membantu sekali untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Selain itu juga dari online kita sering juga tuh ikutan yang Zoom meeting gitu ya, penerapan strategi yang baru di dalam pembelajaran tuh menambah insight baru lah ke depannya supaya saya bisa meningkatkan. Oke. Nah, selanjutnya ketika setelah kompetensi Ibu akan dikembangkan Ibu ya. Nah, ada nggak Bu misalkan dari kendala yang Ibu alami di kelas itu, rencana berikutnya ke depannya itu apa yang akan Ibu lakukan? Hambatan dulu ya. Kalau untuk hambatan sih saya lebih ke kemarin itu tentang manajemen kelas ya. Karena jujur aja kemarin itu 3 JP manajemen kelasnya memang agak sulit gitu, apalagi di jam-jam akhir karena ada beberapa anak yang sudah mulai ngantuk atau misalnya anak-anak sudah mulai hilang fokusnya. Makanya di pembelajaran akhir itu saya LKPD-nya
gitu ya untuk lembar kerjanya tidak hanya menggunakan kertas tapi juga menggunakan digital. Salah satunya adalah kemarin kan ada game quizzes. Ya. Sebenarnya kan itu bukan sekedar games kan, kita tuh menilai sebenarnya, mengevaluasi dan juga merefleksi dari kegiatan yang bisa lakukan. Nah kendalanya kemarin itu adalah karena kita menggunakan laptop semuanya, kendalanya adanya di jaringan gitu. Jadi untuk masuk ke wifi itu ada yang anak kepeta lagi, wifi-nya ya agak lama untuk persiapannya. Tapi alhamdulillah setelah masuk itu kira-kira kemarin ada 25 siswa ya. Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik dan mereka challenge gitu, ingin mendapatkan apa namanya peringkat pertama lah. Ternyata itu cukup apa ya, cukup membuat mereka itu berkompetisi. Itu untuk hambatan pertama. Kemudian tadi Rencana tindak lanjutnya. Oke, rencana tindak lanjut ya. Oke. Berhubungan dengan materi yang kemarin ya Pak ya, untuk rencana tindak lanjut sepertinya saya akan membuat strategi ini di pembelajaran selanjutnya. Selain juga tadi akan diskusi kelompok, saya lebih kepada ingin mengimplementasikan apa yang sudah diajarkan gitu kan. Mungkin kemarin secara teori mereka sudah paham, kemudian mereka pernah mengalami bagaimana cara mengaplikasikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin saya akan praktek nanti Pak. Contohnya misalnya kita akan berbelanja Shopee nih. Nah, coba bisa nggak sih mereka itu mempraktekkan literasi digital, bagaimana cara memilih toko, kemudian memilih barang, itu kan ada strateginya ya Pak ya, ada bintangnya, kemudian lihat penilaiannya seperti apa. Kita akan literasi digital dan juga literasi finansial. Selain itu juga saya pengen coba juga nih bagaimana caranya kalau misalnya kita melakukan pembayaran melalui beberapa e-wallet yang mereka mungkin punya di rumah gitu ya, maupun juga dengan beberapa m-banking gitu kan. Mungkin kalau m-banking anak-anak belum terlalu ini ya, karena kan itu biasanya orang tua gitu kalau m-banking. Cuman kan biasanya dari m-banking orang tua mereka salurkan ke e-wallet anak-anak. Kalau itu sudah biasa. Dan sebetulnya kalau di sekolah ini ya, alhamdulillahnya mereka sebetulnya sudah menjalankan literasi finansial, karena setiap jajan mereka kan menggunakan e-money sebetulnya. Cuman mungkin kalau misalnya e-money yang digunakan di sekolah kan belum tentu bisa digunakan di luar nih. Gimana nih caranya kalau penggunaan Dana, penggunaan OVO, atau mungkin mereka menggunakan apa namanya di wallet yang lain lah gitu ya, pembayaran itu seperti apa. Jadi lebih pengen mengaplikasikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Bu Nuning, terima kasih. Ya, semoga apa yang sudah direncanakan dan nanti mengaplikasikan itu anak-anak bisa lebih paham. Amin. Bagaimana Mudah-mudahan. finansial, literasi finansial anak-anak. Salah satunya anak-anak juga selain lebih mudah pembayarannya, tapi tetap menjaga anak-anak itu jajannya tidak over limit Nah, ya. itu ya. Itu yang perlu kita Betul. jaga. Apalagi wallet ini kan kalau saldonya banyak, anak-anak tertarik Ya, untuk bisa jajan dan lain-lain. nggak berasa mengeluarkan uang ya, padahal tiba-tiba saldonya kepotong. Oke, baik, terima kasih Bu Nuning. Sama-sama, Pak Dedi. Terima kasih Sama-sama, Pak Dedi. Oke, baik Pak Didi, luar biasa ya. Tadi proses pasca observasinya dengan Bu Nuning luar biasa keren gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Mengalir, kemudian step by stepnya itu jelas gitu ya, itu luar biasa. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Pak Didi, gimana perasaannya nih setelah melakukan pasca observasi dengan Bu Nuning? Kalau untuk perasaan ya alhamdulillah juga Pak ya, saya juga lega. Lega. Yang pertama ini kan pengalaman pertama saya Hmm. menjadi supervisor gitu biasanya kan. Siap. Yang dimana biasanya saya menjadi supervisor menjadi observasi, Hmm. tapi hari ini pun saya belajar bagaimana saya bisa mengobservasi orang lain. Oke. Itu Pak ya. Nah, tadi kan Pak Didi sudah melakukan pasca observasi dari pra ya, pra observasi, bahkan sampai pasca observasi. Nah, gimana kompetensi yang ingin dicapai Pak Didi? Sudah dapat belum? Nah, terkait dengan kompetensi yang saya yang saya ingin dapat, itu pun sudah alhamdulillah sih sudah dapat Pak ya. Dari dilihat dari yang pertama itu ketika observasi, ketika di kelas juga, sama dengan ketika pasca tadi kan Tadi saya lihat juga memang presentnya ya, hadirnya mindfulness-nya Pak Didi juga dalam melihat Bu Nuning itu benar-benar ini ya, fokus lah gitu ya dengan jawaban-jawaban dari Bu Nuning itu. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan Pak Didi juga tadi udah apa ya, udah bisa menggali ya, menggali
Bu Nuning itu. Terus alur Tirta juga tadi saya lihat udah dapat lah gitu ya, udah ada tujuan, identifikasi ya, sampai aksinya sebenarnya. Nah, kira-kira dari rangkaian kegiatan observasi sampai pasca observasi, ada nggak yang menurut Pak Didi masih kurang nih menurut Pak Didi? Di dalam diri Pak Didi itu ada nggak yang masih kurang? Nah, kalau untuk kegiatan dari awal dan akhir itu ya mungkin teknik coaching saja Pak yang dikembangkan, kan dimana kan kita menggunakan metode cetak. Nah, mungkin terkait dengan mungkin rencana aksi atau ide yang muncul itu kan yang perlu dikembangkan. Dimana sebagai saya coaching itu saya bisa menumbuhkan ide dari observer ya, agar observer itu memiliki rencana tindak lanjutnya. Mungkin saya juga perlu juga yang namanya memilih pertanyaan yang berbobot juga. Nah, itu yang perlu saya kembangkan Masih perlu ditingkatkan lagi ya? dalam coachingnya itu Pak. Nah, untuk meningkatkan kompetensi itu, upaya Pak Didi ini apa nih rencananya? Nah, kalau upaya sembangga itu yang pertama ya mungkin kan saya akan lebih banyak mencoba artinya mencoba coaching itu mulai dari siswa tersebut, terus belajar juga dari interaksi Jawa. Dan yang kedua ya tentunya karena saya juga memiliki komunitas di guru penggerak, nah itu saya bisa berbagi pengalaman selama dengan rekan guru penggerak. Yang ketiga mungkin ya bahasanya adalah yang lebih kita kenal public speaking, di mana dengan belajar bagaimana berkomunikasi dengan baik itu akan bisa menumbuhkan ide-ide dan tentunya bisa berjalan sesuai harapan Pak. Oke, luar biasa. Jadi banyak berlatih coaching Iya, gitu ya, seperti itu, Pak. baik dengan murid, dengan rekan sejawat, juga sharing-sharing nih apa nih yang perlu diperlukan lagi gitu ya. Oke, nah dari proses pendampingan tadi pasca observasi ini kan sudah selesai. Tindak lanjut ke depannya apa nih bersama Bu Nuning? Nah, kalau tindak lanjut bersama Bu Nuning yang pertama kan saya memastikan terlebih dulu Pak ya. Tadi kan disampaikan oleh Bu Nuning itu kan beliau kan ada rencana untuk mengaplikasikan. Nah, di mana ya tugas saya adalah membantu ya Bu Nuning yang mungkin memastikan juga bahwa anak-anak ini itu melaksanakan dan bisa mengaplikasikan apa yang mereka dapat terkait dengan materi literasi finansial mereka. Yang tadi ya yang ingin ditindaklanjuti ya oleh Bu Nuning. Oke, berarti nanti ada pendampingan berikutnya, pertemuan berikutnya yang barangkali dengan bantuan Pak Didi bisa menguatkan kompetensi ini. Oke, luar biasa Pak Didi, tetap semangat, sukses selalu ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.